Halo, jumpa lagi. Ya, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai kali ini saya mau berbagi ya tentang berkebun. Jadi kali ini saya mau membuat video tutorial tentang bagaimana membibitkan kelapa ya. Nah, ini termasuk kelapa puyuh yang saya buat contoh ya. Di sini sudah ada. Nah, ini kelapanya ya. Ini langsung saya ambil dari pohon kelapanya, saya pilih. Jadi yang pertama kali untuk pembibitan kelapa ya, kita harus lihat dulu ya bakal calon bibitnya. Jadi kita lihat dari pohon kelapanya. Jadi usia pohon kelapanya yang bisa dibibitkan ya kelapanya itu ya paling tidak kelapanya sudah berumur 10 tahun, dan kita lihat perkembangan induk atau pohon kelapanya bagus. Jadi dari situ kita ambil bibit kelapanya. Nah, ini ya teman-teman bibit kelapanya yang sudah saya ambil dari pohon yang sudah berumur 15 tahun ke atas ya. Jadi pohon ini tadi saya lihat bagus dan buahnya bagus, jadi kita juga harus perhatikan kelapanya harus bulat ya, jangan lonjong ya, itu ciri-cirinya buah kelapanya bagus. Nah, kebetulan tadi sudah ada yang tumbuh ya, ini menandakan kelapanya sudah tua ya. Di atas pohon tadi sudah ada yang tumbuh ya, jadi kita memilih kelapa yang sudah tua. Kelapa yang sudah tua itu kelapa yang sudah berwarna seperti ini ya, coklat. Dan apalagi kalau di atas sudah ada tumbuh seperti ini, berarti ini sudah menandakan tua kelapanya dan bisa dijadikan bibit. Nah, saya sudah yang pertama kali untuk pembibitan kelapa ini ya, untuk dia cepat tumbuhnya ya. Jadi di bagian atas kelapa ini ya, saya kopek ya. Saya kopek menggunakan parang ya, salah satu sisi bagiannya. Nah, tujuannya apa teman-teman? Ya, tujuannya biasa dalam pembibitan kelapa ini membutuhkan waktu 1 tahun ya untuk bisa dipindahkan ke lahan. Tapi dengan cara kita mengopek atau membuang ya bagian sisi yang atasnya ini ya, ini akan mempercepat penunasan, pertumbuhan tunas. Jadi kalau pertumbuhan tunasnya cepat, tentunya pembibitan juga akan cepat ya. Jadi bisa lebih cepat kita pindahkan ke lahan. Jadi sekitar 7 bulan ke 8 bulan, nah bibit ini akan sudah tumbuh dan siap untuk dipindahkan ke lahan ya, karena prosesnya cepat ya, kita mengurangi hambatan tunasnya. Nah, seperti ini ya. Ya, sisi kelapanya bisa kita perhatikan. Sudah saya kopek ya. Ini juga ya. Nah, teman-teman, untuk mengopek ke bagian sisi yang atas ini ya, kita perlu perhatikan juga. Jadi saya ambil contoh di sini ya, ada saya ambil apa lagi. Nah, ini belum sama sekali belum saya kopek ya, masih utuh. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya, untuk memilih bagian mana yang harus kita buang atau kita kopek ya, nah sangat gampang teman-teman ya. Kita pilih bagian sisi. Nah, kalau kita letakkan kelapa tersebut ya, dia tidak miring ya, artinya kalau kita letakkan di tanah, porsinya atau kedudukannya tidak miring dan bagus ya, tidak goyang-goyang gitu. Artinya hanya kita boleh seperti ini
Nah seperti ini. Nah tapi kurang bagus posisinya karena agak miring nih. Tapi kalau seperti ini tadi ya, jadi pertama kali kita harus dudukkan ya, kita dudukkan. Nah seperti ini, jadi dia lebih bagus ya, supaya nanti ketika tumbuh ya, tumbuhnya lebih baik ya, dan lebih lurus pertumbuhan kelapanya. Nah untuk setelah itu kita kopek. Jadi seperti ini mengopeknya, kita menggunakan parang ya. Sini sudah saya siapkan parang. Jadi ya, jadi bagian ini akan saya kopek ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita akan kopek. Jadi kita ambil ya. Perlu kita berhati-hati dalam mengopek ini karena kelapanya sudah cukup tua. Kemungkinan kalau kelapanya sudah cukup tua, mungkin tunas sudah mulai tumbuh. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kita pelan-pelan lihat apakah ada tunasnya sudah mulai tumbuh. Kalau sudah, nah supaya tidak terpotong ya. Jadi kalau sudah, jadi sebatas tunasnya yang nampak kita kopek. Nah kalau belum, usahakan ya secukupnya untuk mengopeknya. Seperti ini. Oke, seperti ini ya, sudah dikopek. Nah, jadi untuk seberapa besar kopekannya ya secukupnya ya teman-teman. Jadi ini akan membuat pertumbuhan tunas kelapa menjadi cepat karena kita buang bagian kulitnya sebagian. Oke. Nah, coba kita lihat. Nah ini satu lagi ya. Nah ini posisi duduknya seperti ini, lebih bagus, lebih cantik kedudukannya. Jadi bagian ini akan kita buang.
sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah mengupas atau mengopek bagian sisi atasnya ya. Nah, di sini ada dua yang tidak saya kopek. Rencana yang dua ini mau saya buat bonsai kelapa ya. Mau saya buat bibit bonsai kelapa. Jadi yang sudah saya kopek ini yang akan saya bibitkan ya, dan juga yang sudah tumbuh. Ini tadi tumbuhnya ini di atas pohon kelapa ya, masih tergantung di atas pohon kelapa, dia udah tumbuh. Nah, sekarang kita akan semai kelapa ini ya. Jadi untuk menyemai kelapa ini kita meletakkannya di lahan atau di tanah ya, usahakan tempatnya itu sedikit teduh ya, artinya dia tidak terkena matahari berlebihan, sinar matahari berlebihan, atau tidak langsung terkena matahari. Jadi di sini saya buat di lahan ini ya, kebetulan ada pohon ubi di sini ya, pohon ubi, jadi sedikit teduh, jadi sinar matahari yang masuk tidak terlalu banyak. Nah, kita hanya tinggal ya, ini saya sudah siapkan lahannya, sudah saya cangkul ya supaya agak gembur ya. Tidak dicangkul sebenarnya nggak apa-apa, cuman lebih baik dicangkul. Nah, ini kebetulan saya buat di samping ada pembibitan juga ya, ini cabai rawit. Cabai rawitnya sangat bagus ini. Nanti lain waktu saya akan membuatkan bagaimana membibitkan cabai ya yang baik. Nah, kita lihat saja. Jadi kita tinggal letakkan ya, usahakan kita tekan sedikit di lahan ini. Nah, kita sudah tekankan sedikit, kita buat jaraknya ya. Nah, ini saya agak tekan sedikit ya. Oke. Ini tujuannya saya agak tekan dikit supaya tidak goyang ya. Nah, bisa juga diberikan tanah ya. Di sini tanah di daerah saya ini lengket ya teman-teman, tidak gembur, tapi tidak masalah ya, karena kelapa ini bisa tumbuh di lahan yang seperti ini juga ya. Ini tuh oke ya, ini tujuannya supaya tidak bergeser aja teman-teman. Nah, ini tadi yang udah tumbuh ya, kita tanam saja ya, tidak mungkin kita kopek ya. Yang sekarang sudah keluar. Nah, kalau udah seperti ini sekitar 5 bulan atau 6 bulan ya, sudah bisa kita pindah lahan ini teman-teman. Yang ini yang sudah tumbuh tadi. Oke. Nah, ini ada 5 ya yang sudah saya bibitkan di sini. Oke teman-teman, nah ini kita bisa perhatikan ya, ini bibit kelapa yang sudah saya tanam ya di bulan 4 kemarin, berarti sudah memasuki 7 bulan ya. Nah, perhatikan teman-teman, ini bibitnya sudah cukup besar ya, sudah cukup besar ya. Memang ini enggak serentak kemarin bibitnya saya buat. Sebenarnya kemarin ada 8 ya teman-teman pembibitan yang saya buat, 8 biji.
5 sudah saya pindahkan ke lahan ya, tapi waktu itu pembibitannya saya tidak serentak ya. Jadi perhatikan nih teman-teman, kalau kita lihat nih pertumbuhannya cukup cantik ya. Ini saya buat di samping rumah, kalau yang tadi saya buat di belakang rumah. Nah perhatikan nih tinggi. Jadi teman-teman, bibit kelapa yang 5 lagi sudah saya pindahkan ke lahan, dan itu lebih tinggi dari ini teman-teman ya. Ini saja udah tinggi ya. Kalau kita lihat orang menjual bibit kelapa ya tidak setinggi ini ya teman-teman. Nah ini, nah kebetulan ini ada satu bibit kelapa ya, ini yang terakhir agak pendek ya. Rencananya ini saya mau buat bonsai ini ya. Saya buat bonsai karena masih bisa dibuat bonsai, masih pendek. Nanti saya akan pindahkan ke pot. Jadi ini sekitar 6-7 bulan ya teman-teman kalau sudah kita buat pembibitan seperti yang saya lakukan tadi, maka hasilnya seperti ini. Cantik teman-teman. Ini lagi ya. Nah, perhatikan nih yang saya kopek ini. Nah, semua saya kopek. Nah, kita lihat yang saya sudah pindahkan lahan ya, salah satunya. Yang saya sudah pindahkan ke lahan teman-teman. Setelah dipindahkan ke lahan cukup besar teman-teman ya, langsung nampak perkembangannya ya. Ini dia, bisa kita lihat ya teman-teman. Ya ini juga pertumbuhannya sangat bagus ya. Nah perlu kita perhatikan ya teman-teman. Nah kalau kita menanam kelapa setelah dibibitkan, dipindahkan ke lahan, jadi nanam kelapa itu lebih bagus ya, ditanam jangan dipendam semua. Nah ini masih nampak bagian luar ya, jadi sebatas batangnya ini yang muncul. Nah ini yang muncul nih, nah sebatas ini aja kita pendam, tidak dipendam semuanya. Jadi nanti kalau udah cukup besar, sudah banyak akarnya kira-kira ya, boleh kita tambahi tanah, kita pendam semua. Baik, sekian dulu tutorial yang saya buat untuk berbagi ilmu ya. Nah kali ini yang saya bagi bagaimana membibitkan kelapa. Nah sampai jumpa kembali di video berikutnya mengenai berbagi ilmu. Terima kasih, sampai jumpa.